Apa kabar? Oh gitu ya. Siap. Kan udah makan ya? Siap, saya kencengin ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita semua di siang hari ini ya. Semoga dengan berkumpulnya kita itu bisa menurunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Dan sholawat beserta salamnya mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan kepada baginda alam ani habibi wa habibana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke acara sharing di basecampnya Sahara ya. Mudah-mudahan dengan datangnya kita ke sini, pulang kita bisa membawa yang manfaat, ilmu yang manfaat, dan kita juga dengan pertemuan hari ini itu bisa menjadikan wasilah untuk bisa lebih cepatnya lagi menuju ke puncak kesuksesan dengan wasilah menjalankan bisnis ini. Oke, mungkin Bapak Ibu saya nggak lama-lama, langsung saja kita bahas marketing plan brilian. Karena memang, izin perkenalkan belum kenal ya semuanya ya. Nama saya Rizal Miftahudin. Saya aslinya dari Texas Malaya. Texas Malaya, kampungnya Singapura. Ya, alhamdulillah ya. Jadi saya itu asli dari Tasikmalaya. Kalau lahir di daerah Garut, daerah Malangbong. Ada yang tahu? Nggak ada ya? Oh tahu. Di mana? Bayongbong. Oh di Bayongbong. Bayongbong mah Garut di sini ya? Saya mah Malangbong perbatasan Tasik Garut. Ya, itu di Pasar Lewo. Wado, Malangbong pasar itu. Nah, saya terlahir di situ dan saya pindah ke Tasikmalaya, Karangnunggal, daerah Pamijahan. Ada yang tahu? Tempat ziarah? Belum pernah ziarah ke sana? Itu Waliullah loh. Ke Suryalaya, Pak. Oh, Suryalaya itu masih di Tasik ya? Masih di Tasik. Nah, kalau saya mah ke sana lagi Pamijahan. Ibu bapak saya di sana stay-nya, tapi saya alhamdulillah tahadus binimah ya bisa membangun rumah di daerah Singaparna dari wasilah menjalankan bisnis ini Bapak Ibu. Jadi satu, saya latar belakang santri ya, dari pondok saya langsung nikah, nggak kerja dulu ya, nggak kejar dulu gitu, nggak punya penghasilan, saya nikah langsung dan saya langsung bergabung di bisnis ini, itu pun secara dipaksa. Nah, ada di sini yang gabungnya secara dipaksa. Oh nggak ada, berarti nggak ada yang sama ya. Saya itu jujur dipaksa. Kenapa saya dipaksa? Saya dipaksa sama sponsor saya karena beliau itu tahu namanya santri kan, nggak punya pengalaman bekerja, nggak ada penghasilan pastinya. Dia itu bahasanya gini, kamu nikahin anak orang mau dikasih makan apa? Nah gitu, jadi singkat cerita saya dipaksa gabung. Awalnya saya merasa terpaksa iya, tapi akhirnya merasa sangat berterima kasih gitu. Karena mungkin kalau seandainya dulu saya nggak dipaksa bergabung di bisnis ini, saya nggak tahu nasib sekarang seperti apa. Secara syariat ya, secara wasilah gitu kan. Nah dengan wasilnya saya dulu dipaksa, ya alhamdulillah meskipun saya latar belakang hanya sekedar lulusan SMP dan juga pondok pesantren, nggak ada pengalaman, tapi alhamdulillah di usia 29 tahun saya bisa bangun rumah seharga 1 miliar Bapak Ibu. Padahal saya dari kampung. Ya, jadi kalau seandainya di sini ada Bapak Ibu mungkin yang dijadikan alasan, wah saya mah dari kampung. Saya pun sama Bapak Ibu. Saya mah nggak punya pengalaman, saya pun sama. Saya nggak bisa ngobrol, saya juga sama awalnya nggak bisa ngobrol. Kalau ketemu orang saja saya malu gitu ya. Tapi kalau sekarang karena memang udah keseringan saya ketemu dengan orang banyak, ketemu dengan mentor-mentor, akhirnya saya membuat diri saya itu mentalnya mulai terbentuk. Alhamdulillah ya. Dan alhamdulillah juga kalau untuk masalah pencapaian udah banyak ya. Termasuk saya sudah umroh juga, beli mobil, bangunin rumah orang tua, itu yang paling luar biasa bagi saya. Karena dulu saya kan anak satu-satunya ya Bu, anak satu-satunya. Jadi nggak punya kakak, nggak punya adik gitu. Kalau saya tidak berhasil di bisnis ini, mau siapa lagi yang membahagiakan kedua orang tua saya, terutama untuk istri saya gitu kan. Nah saya ketika gabung di sini, saya berjanji terhadap diri saya, apapun yang terjadi, pokoknya saya harus bisa memutus rantai kemiskinan di tangan saya, gitu kan. Apapun yang terjadi, halangan tantangan rintangannya, karena kita pasti sadar. Saya rasa Bapak Ibu juga sadar, setiap kita bekerja, mau bisnis apapun, kita kerja dimanapun, yang namanya halangan tantangan rintangan itu sudah pasti ada Bapak Ibu.
Ya, tapi alhamdulillah justru dengan adanya rintangan ketika saya menjalankan bisnis ini itu lebih apa istilahnya makin mendewasakan diri saya gitu. Karena dengan tantangan tersebut kita akan lebih dewasa. Tentunya kita akan berpikir bagaimana tentang cara mengatasi rintangan tersebut. Alhamdulillah singkat cerita saya bergabung, saya berproses. Kalau dulu mah nggak ada training online, nggak ada training offline, ya. Itu saya jarak posisi rumah saya bersama founder, ya, founder yang dulu itu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam, ya posisinya. Sama sponsor pun sama. Jadi saya memang di kampung sendiri jalankan bisnis ini. Saya nawarin ke saudara saya ditolak. Bahkan ada yang bilang nih kuping, kalau di bisnis ini ada yang sukses. Dari dulu juga nggak pernah ada yang sukses. Pas saya datang, pas saya sukses, saya bawa Pak Jero ke rumahnya, mana kupingnya om? Mau saya potong gitu kan? Gitu. Nah alhamdulillah ya. Jadi dengan perjalanan saya, sehingga saya bisa berada di titik sekarang ini ya tahadus binima, bukan berarti saya mau ria, bukan berarti saya mau pamer atau dan sebagainya, tapi karena menurut saya pribadi supaya kita termotivasi dengan pencapaian-pencapaian yang saya dapatkan di bisnis ini, begitupun dengan mentor-mentor seperti Pak Algian, itu justru akan lebih bikin kita itu tertarik dan semangat untuk bisa lebih fokus lagi menjalankan bisnis ini. Bahwasanya bisnis itu sangat real dan layak untuk kita perjuangkan. Karena saya selama kurang lebih 5 tahun ya dari awal sampai sekarang, dari berbagai latar belakang ya, macam-macam latar belakang, baik mereka yang punya pendidikan tinggi ataupun tidak, bisa berhasil di bisnis ini. Jadi nggak ada alasan untuk kita membatasi diri kita dengan kemampuan kita saat ini. Kalau pengalaman itu bisa dicari, ilmu pengetahuan itu bisa kita belajar, apalagi dengan support system yang sangat luar biasa Bapak Ibu di komunitas Sahara Academy ini, itu sudah menurut saya pribadi udah bagus gitu. Tinggal kita mau atau tidak mengikuti programnya. Jadi kita nggak usah bingung mikirin motor, mobil dan lain sebagainya, itu mah hasil nanti akan mengikuti setelah kita memang mengikuti kelas-kelas yang Sahara Academy adakan. Lulus kan sampai kelas 6 kan? Susah nggak masuk kelas 6? Ya salah. Syaratnya gimana untuk bisa masuk kelas 6? Harus bisa closing 2 gitu. Jadi kalau dulu saya ditanya sama mentor pasti ditanya gini, kapan tembus motor? Kapan tembus mobil? Kalau sekarang mah lebih enak, kapan naik kelas 6-nya? Gitu kan. Jadi mitra itu kadang saya sendiri pun kadang merasa risih dengan adanya pertanyaan dari mentor, kapan tembus mobil? Tapi kalau kapan kamu naik kelas 6-nya gitu kan? Jadi lebih halus lah, lebih halus. Nah itu ya perjalanan singkat dari saya pribadi. Ya alhamdulillah. Kalau ke luar negeri mah udah beberapa kali kita ya. Turki aja udah 2 kali alhamdulillah. Kita harus binima. Padahal orang kampung gitu ya. Biasanya jangankan ke Bandung, saya mah Tasik juga belum paham sampai saat ini. Karena saking nggak pernah keluar gitu, di pondok aja terus hidupnya. Tapi sekali ke luar negeri langsung ke Turki, Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Cina, Thailand gitu kan. Ya alhamdulillah dengan wasilah menjalankan bisnis ini. Nah terus kita langsung lanjut aja untuk masalah penjelasan marketing plan di Brilliant ya. Nah terus mungkin ada beberapa pertanyaan juga. Ini juga saya dapatkan pertanyaan dari banyak reseller saya yang sudah bergabung dari kemarin. Kenapa harus ada Brilliant? Ya tentunya akan menjadi pertanyaan umum itu. Dan kebanyakan rata-rata pertanyaannya sama seperti itu. Nah, kan ketika kita presentasi, siapa di sini yang selalu presentasi calmitnya ada kendala modal? Saya. Hampir semuanya ya. Hampir semuanya, termasuk saya pun masih sama seperti itu. Ya karena masalahnya itu ekonomi, apalagi sekarang ini gitu kan. Memang betul-betul ekonomi masyarakat Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja, ya. Bagaimana kita mau menawarkan yang 285 gitu kan. Nah makanya dengan ada Brilliant ini menurut saya pribadi itu justru menjadi salah satu solusi untuk ketika kita presentasi menghadapi calon mitra yang beralasan terkendala masalah modal. Ya meskipun kita paham modal itu bukan alasan sebetulnya. Karena alasan yang paling yang jadi masalah ya, modal itu bukan masalah besar. Yang paling jadi masalah besarnya adalah niatan kita mau nggak berubah dari keadaan sekarang ini. Mau kan? Nah berarti kalau ada kemauan, contoh Bapak dulu pernah jatuh cinta kan pasti? Ya. Jadi kalau kita ke si ibu ya misalkan,
tentunya akan dilakukan segala cara untuk mendapatkan perempuan itu. Kalau kita memang sudah ada hasratnya, pengen nih sukses teh. Jadi impian teh bukan hanya nggak cukup hanya sekedar kita punya impian, tapi harus kita punya hasratnya juga. Hasrat untuk bisa mewujudkan impian tersebut. Begitu ya. Nah sekarang dengan adanya ide brilian ini, insya Allah jadi solusi, salah satu solusi untuk alasan calon mitra yang terkendala masalah modal dengan modal 1.850.000, Bapak Ibu ya. Bisa dapat berapa potensinya nanti kita bahas ya. Nah, bagaimana cara daftarnya untuk brilian ini? Pertama, jadi untuk di sini itu sebetulnya kita daftarnya hanya 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Ya. Nah, terus untuk yang 1.750.000-nya itu apa? Untuk belanja produk. Karena kan di sini sistemnya reseller ya. Reseller, ibaratkan kita buka usaha, kita sudah punya tokonya, tapi nggak ada produknya. Itu kan, nah makanya dengan adanya 1.750.000 ini kita dibelikan untuk produk untuk agar kita bisa untuk promosi. Kalau kita nggak ada barangnya gimana kita mau jualan, betul? Karena omset itu terjadi karena jualan. Untuk bisa kita jualan harus ada barang yang dijual, begitu. Jadi uang yang kita keluarkan ini, di sini ada yang belum gabung nggak? Ada. Ya oke, azan dulu kita ya, rehat dulu. Oke lanjut ya. Jadi solusi di atas solusi insya Allah ini salah satu solusi untuk supaya kita bisa terbebas dari yang namanya hutang dan bisa mewujudkan impian. Karena saya yakin setiap orang pasti punya impian ya kan. Dan mereka itu saat ini lagi kebingungan bagaimana untuk cara bisa mewujudkan impian dengan cepat. Kita kerja di luar sana bisa mewujudkan impian. Bisa, nggak ada yang nggak mungkin, semuanya pasti bisa. Tapi pertanyaannya mau seberapa cepat gitu ya. Nah untuk saat ini pilihan kita, karena memang kita juga sudah membuktikan banyak orang yang berhasil dengan kalau dikatakan dengan waktu yang sangat singkat gitu ya, kita bisa berhasil dari wasilah menjalankan ini. Akhirnya impian-impiannya mulai satu persatu mulai terwujud. Dan saya pribadi udah mulai merasakan, alhamdulillah ya. Nah jadi solusi, salah satunya solusi yang saat ini menurut saya ini sangat bisa menjadi percepatan untuk kita bisa mewujudkan impian, yaitu dengan bermitra dengan Sahara, yaitu menjalankan bisnis brilian ya. Nah cara bergabungnya bagaimana? Tentunya kita kalau kita mau mulai berbisnis usaha apapun tentunya kita harus punya modal ya. Nah kenapa sekarang kita dipertemukan dengan brilian ini, nggak orang yang ngajakin buka perusahaan tambang batu bara ya, yang ngajakin join bisnis minimarket. Nah pertanyaannya kenapa, coba ada yang tahu nggak? Hah? Modal. Kalau ada yang datang ke rumah nih ngajakin bisnis buka minimarket, emang kita ada modalnya? Ya nggak ada. Nah kenapa kita ketemu dengan brilian ya? Karena Allah itu tahu kapasitas hambanya seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya kebetulan. Ya, nggak ada yang namanya kebetulan. Nah, kenapa kita harus bertemu dengan bisnis ini? Karena saya yakin ini salah satu dari jawaban doa Bapak Ibu semua. Ya, karena insya Allah dari sini Bapak Ibu semua bisa menjadi wasilah untuk percepatan perbaikan ekonomi dan juga untuk bisa mewujudkan impian. Amin ya Allah rabbal alamin ya. Nah, jadi ada modal yang harus kita keluarkan. Nah, ini salah satu-satunya resiko menurut saya pribadi ketika kita menjalankan bisnis network marketing khususnya di Brilian ini, yaitu modal resikonya cuma Rp1.850.000. Itu resikonya ya, karena kan kalau kita berbisnis harus tahu dulu resikonya apa, jangan berbicara tentang manisnya terus gitu kan. Nah ini kita cari-cari pahitnya cuma ini, mungkin resikonya cuma Rp1.850.000, dan itu pun kita mengeluarkan uang ini bukan uang hilang. Nah ini kenapa saya bahas secara detail, karena saya yakin mungkin Bapak Ibu juga udah paham bagaimana cara presentasi kan, ini juga udah paham ya, terkait di CH ataupun di Brilian sebetulnya sama aja, tapi mungkin dalam cara penyampaian di Sahara ataupun dengan tim saya itu kayaknya ada sedikit-sedikit berbeda. Nah makanya kita harus jangan hanya dari satu orang saja kita belajar gitu kan, mendengarkan, supaya kita banyak pemahaman, wawasan tentang bagaimana cara presentasi dari masing-masing orangnya. Nah nanti kita bisa kombinasikan dengan apa yang kita sudah pahami dari yang sebelumnya. Nanti juga ada mentor-mentor yang lain, kita bisa serap ilmu-ilmunya, cara bicaranya kayak gimana. Nah itu kita bisa menjadi wawasan insya Allah ya. Nah terus dari ini apa yang akan kita dapatkan? Dari modal Rp1.850.000, apa yang akan kita dapatkan? Nah
sebelum ke potensinya, kita akan bahas dulu di sini. Nah, ketika memang modalnya kecil, maka resikonya pun akan jauh lebih kecil. Kalau modalnya besar, resikonya pun besar. Kita buka perusahaan di luar sana, saya rasa untuk buka minimarket itu nggak mungkin cukup 500 juta, betul? 1M sampai dengan 1M setengah. Karena saya juga ada punya mitra yang mempunyai punya minimarket itu 5 minimarket. Ya, itu modalnya minimal katanya 1M sampai 1,5M. Dan untuk balik modalnya kebayang nggak berapa puluh tahun gitu kan. Nah itu, jadi kenapa kita dipertemukan dengan bisnis ini? Karena saya yakin inilah yang Allah tunjukkan untuk kita. Insya Allah semuanya bisa mampu untuk mengumpulkan uang Rp1.850.000. Dan meskipun di awal kita mungkin merasa keberatan karena memang ekonominya lagi di bawah misalkan ya, kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi yang kembali ke tadi, kata saya juga yang jadi masalahnya bukan di modal, tapi keinginan kita untuk merubah keadaan itu emang udah sungguh-sungguh atau belum gitu kan? Karena Allah itu nggak bakalan merubah keadaan suatu kaum kalau kaum tersebut tidak mau berusaha untuk merubahnya. Gitu. Kita harus ada kemauan, bukan hanya sekedar impian yang kita punya, tapi ada hasrat yang mana dari hasrat tersebut pengen betul-betul mewujudkan impiannya. Seperti itu ya. Nah, jadi dari modal kecil otomatis resikonya pun akan kecil. Nah, tapi meskipun modalnya kecil, di sini potensinya miliaran Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu cari di luar sana bisnis dengan modal di bawah 2 juta dengan potensi miliaran. Kira-kira Anda nggak Bapak? Ada nggak? Nggak ada ya. Jualan batagor modalnya cukup 2 juta nggak? Gerobaknya aja berapa ya? Saya pernah bikin gerobak mau jualan batagor itu ya di Depok. Cari-cari tempatnya aja susah. Bikin gerobaknya aja 6 sampai 7 jutaan. Itu baru bikin gerobak. Belum akomodasi untuk kita mengirim gerobaknya ke sana ke kota. Oke, sekarang gerobak udah di sana. Terus cari kontrakannya emang gampang. Untuk tempat yang strategis gitu ya, yang banyak orang lalu lalang gitu kan. Kalau jualan itu harus kayak gitu. Kita harus baca pasarnya dulu, tempatnya dulu yang strategis. Nah, intinya kita perlu pengalaman dan modalnya pun saya yakin gak mungkin cukup di bawah 2 juta. Dan untuk kembali modalnya pun karena saya banyak om ya gitu, adiknya mama itu rata-rata penjual gorengan. Dan apa istilahnya, dengan saya yang baru 5 tahun di bisnis ini, saya bukan berarti mau apa istilahnya ngejekin mereka ya, karena setiap pekerjaan apapun itu yang terpenting halal itu baik untuk dijalankan. Tapi kan kita secara kita manusia harus ada perbandingan. Ya kalau dibandingkan dengan saya 5 tahun, mereka udah puluhan tahun ya, udah bisa membandingnya, bahkan kalau menurut saya pribadi lebih dari mereka gitu untuk posisi saat ini gitu. Nah ya, jadi kalau di bisnis ini kita modalnya kecil dan yang kita keluarkan itu kita bukan uang hilang. Dan kita mendapatkan produk kurang lebih 10 pieces ya, 10 pieces atau 10 box, dan itu produknya bebas pilih. Nah, saya yakin setiap orang mandi juga kan pakai sabun ya, pakai sampo. Semua istrinya juga pakai lipstick, skincarean. Nah, jadi di sini itu mengalihkan pembelanjaan kita yang biasanya kita belanja di luar di minimarket, kita belanjanya di sini sekarang. Ya, dari kita untuk kita. Karena salah satu cara menjalankan bisnis ini itu adalah dengan teknik PCA biasanya ya. Pakai dulu produknya supaya kita bisa betul-betul merasakan manfaatnya, baru cerita. Dan tentunya kalau kita memang sudah merasakan manfaat, ketika menceritakan sama orang lain itu jauh lebih yakin. Karena kita sendiri udah merasakannya. Nah, bebas kita mau pilih produk apa aja. Gitu ya. Di sini ada segmennya luas ya, ada untuk kecantikan, skincare-nya, ya body care-nya, terus ada lipstick juga, apalagi pupuk yang sekarang tadi kata Pak Algian agrosawit itu ada ya. Nah, langsung aja ya, itu untuk masalah produk. Jadi pertama yang harus kita ketahui, dari modal yang kita keluarkan itu bukan uang hilang ya, bukan uang hilang. Tapi kita mendapatkan produk yang dimana ketika kita dapat produk bisa kita jual kembali, dan harganya kita kalau jual kembali harganya kan masing-masing 250.000 kalau seandainya dipukul rata gitu kan, berarti sudah ada seharga 2,5 juta dari modal 1.850.000 ada untung gitu ya. Nah, cara menjalankan bisnis brilian ini, program brilian ini gimana? Nah, ubah kebiasaan konsumtif menjadi produktif yang seperti tadi saya bilang ya. Nah gitu ya, jadi programnya seperti ini Bapak Ibu.
Ya, nggak jauh seperti di CH ya untuk masalah penjelasannya, cara menjalankan bisnisnya pun sama, yaitu dengan teknik PCA, pakai produknya, ceritakan manfaatnya, lalu ajak mereka atau arahkan untuk belanja ke perusahaan. Jadi nih kebanyakan orang saat ini, kadang ada orang itu hanya fokus di penjualan produknya saja gitu ya. Kita jualan produk boleh, tapi kita juga harus bisa mengembangkan reseller yang ada di tim kita, di bawah kita.